تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل Nabi kita Muhammad SAW, Allah Ta'ala menyatakan di surah Al-Fatah ini, agar kalian menolong Nabi Muhammad SAW dari para pengganggu, wa tuwaqqiruh, dan agar kalian menghormati beliau, mewibawakan beliau. Ya, jadi ini maknanya secara bahasa. Dikatakan juga azzartuhu bimakna addabtuhu. Saya mentakzirnya, maksudnya saya ngasih pelajaran berupa adab pada dia. Adapun secara fikih, maka makna ta'zir adalah at-ta'dib, yaitu memberikan bekal adab. Dikatakan demikian karena apa? Dengan takzir, seseorang itu terhalang dari berbuat yang tidak boleh dikerjakan. Nah itu. Dan takzir ini adalah jalan menuju kepada mewibawakan. Ya. Ini ketika ada orang yang ditolong, kemudian dicegah apa-apa yang akan mengganggunya, maka berarti orang tersebut menjadi orang yang berwibawa. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam Islam hukum ta'zir ini wajib. Ya, wajib. Khususnya bagi suatu perbuatan maksiat, yakni pelanggaran maksiat yang tidak ada had, tidak ada sanksi cambuk, tidak ada sanksi berupa had, yakni seperti yang telah lalu. Tidak pula ada sanksi kafarah. Kafarah yakni menebus dari suatu perbuatan yang haram, dari meninggalkan yang wajib-wajib. Dan ini dilakukan oleh waliul amr, yakni penguasa.
apabila penguasa melihat ada maslahah dalam penegakan ta'zir dan ditinggalkan bila maslahah mengarah ke situ, ya. Dan dalam menegakkan ta'zir itu tidak perlu adanya permintaan, ya. Maka orang yang istilahnya lancang terhadap hak orang, maka dia itu ditakzir. Meskipun orang yang dia ganggu itu tidak meminta. Jadi tetap ada sanksinya dari penguasa. Nah, itu maknanya takzir. Dan ini semua, kata Syekh, kembali pada ijtihad dari hakim atau qadhi, pemutus perkara. Karena yang namanya kriminalitas itu bertingkat, kata beliau. Ada yang parah, ada yang lemah, dan ada yang banyak, ada yang sedikit. Nah, itu tingkatan dari al-jaraim atau kriminalitas. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang sahih bahwa tidak ada batasan tertentu dalam masalah ini. Akan tetapi bila suatu kemaksiatan itu ada sanksinya yang ditetapkan dalam syarak, seperti zina, seperti mencuri, maka dalam hal ini ta'zir ini tidak sampai pada batas tersebut. Dan ini tidak sampai cambuk 80 atau 100, ya. Nah, ini berkenaan dengan takzir, bedanya dengan yang sudah ditentukan dalam syarak, seperti zina ataupun seperti mencuri, potong tangan. Waqad yasilu ta'zir ila al-qatl. Bahkan kalau sudah terlampau atau terlalu parah, bisa sampai pada taraf dibunuh kalau kemaslahatannya menuntut itu. Misalnya qatlul jasus, di sini dibunuhnya mata-mata. Kenapa mata-mata dibunuh? Karena dia lancang masuk kepada wilayah yang bukan wilayahnya. Kalau dibiarin, dia akan membocorkan rahasia yang ada. Nah, ini makanya di sini takzirnya dibunuh. Wa qatl al-mufarraq li jama'atil muslimin. Juga hukum dibunuhnya orang yang mengacau, memecah belah umat Islam, memecah belah kesatuan umat. Ini maslahatnya dibunuh. Atau di sini dicontohkan orang yang mengajak kepada selain kitabullah, orang yang mengajak kepada selain Al-Quran, wa sunnah Nabi atau hadis nabinya, sunnah beliau. Maka ini semua, kata Syekh, adalah di antara konsekuensi kemaslahatan mereka dibunuh. Ya. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, wa hadha a'dalul aqwal wa alaihi dallat sunnati Rasulullah SAW wa sunnatul khulafa'ir rasyidin. Ini paling adilnya pernyataan sebagaimana ditunjukkan oleh sunnah Rasulullah, sunnah khulafa'ir rasyidin. Faqad amara bi dharbi alladhi ahallat lahu imra'atuhu jariyataha mi'ah. Di zaman dahulu pernah diperintahkan seseorang itu dicambuk, ya, ketika dia itu
istrinya mempersembahkan daripada jariyah atau budak perempuannya, disuruh cambuk, yakni di sini 100. Abu Bakar dan Umar memerintahkan untuk memukul laki-laki atau perempuan ketika apa? Ada dalam satu selimut. Jadi kalau apa? Ada dalam satu selimut laki dengan perempuan di zaman Abu Bakar dan Umar itu dicambuk 100 kali. Asal ketahuan dalam satu selimut saja. Ya. Wa daraba Umar sabighan darban katsira. Demikian Umar radhiyallahu an dahulu memukul siapa? Sabir, yakni ini orang yang apa? Kerjaannya itu mencelup baju dengan mengganti warna. Ya. Di warnanya dibuat selain warna aslinya. Nah, itu dilihat merugikan orang, tidak tahu mana yang asli mana yang palsu. Ini ditakzir, yakni dicambuk 100 kali. Kemudian beliau menukil lagi, "Idza kana al-maqsud daf'ul fasad wa lam yandafi' illa bil qatl, qutila wa hina idzin." Barang siapa di sini memaksudkan untuk menangkal bahaya, menangkal kerusakan, jangan sampai terjadi. Dan itu tidak bisa melainkan dengan cara membunuh, maka orang itu dibunuh saat tersebut. Kalau sampai terulang kerusakan yang sama, kemudian orang tadi tidak mengambil pelajaran, tidak jera dengan hukum yang diterimanya, tapi terus berkelanjutan berbuat rusak, maka yang demikian juga dia berarti menentang dan tidak selesai perkaranya melainkan dengan dibunuh. Maka dibunuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wala hatta li aqallit ta'zir. Nah, untuk batasan paling ringan, urusan ta'zir ini tidak ada. Karena apa? Kriminalitas sekali lagi di sini bertingkat mengenai kerasnya atau lemah. Kemudian perbedaan keadaan dan zamannya. Kemudian sanksinya terhadap sebagian kriminal yang kembali kepada ijtihad dari hakim tadi, ataupun berdasarkan tuntutan hajat kemaslahatan. Nah, dalam hal ini tidak keluar dari yang Allah Ta'ala perintahkan dan yang Allah cegah atau larang. Sebagaimana ta'zir juga bisa dengan darb yakni pukulan, atau dengan habs yakni dipenjara. Ya, dengan safa wa taubih, atau dengan ditempeleng ya, dengan azl ya, anil wilayah, atau bahasa sekarang itu dipecat, atau apa itu kalau dipindah tugas ke kota lain itu apa? Mutasi. Kalau yang mutasi itu biasanya kan bermasalah. Nah, itu di antara bentuk ta'zir. Ya. Iya. Ini contoh-contoh di sini. Jadi bentuknya memang tidak ada paling sedikit atau digimanain. Ya,
Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, "Qad yakunu at-ta'zir bin-nail min 'irdih." Maka ya zalim, ya mu'tadi. Ya, boleh jadi takzir ini juga dengan ucapan yang menusuk atau merendahkan dia. Dikatakan ya zalim, hei orang zalim, ya mu'tadi, wahai orang yang iseng, atau orang yang mengganggu, wahai pengganggu. Ya. Atau di sini juga kata Syekhul Islam, diusir dari majelis. Diusir dari majelis. Ini bentuk ta'zir. Nah, makanya kalau guru dulu mengeluarkan murid itu biasa. Kalau sekarang dilaporin ke polisi. Itu bentuk ta'zir sebenarnya. Bentuk takzir, karena memang ada anak mungkin ya perusak, nggak mempan, dikasih tahu sudah, wah daripada ngerusak yang lain suruh keluar sama guru dulu, ya. Ini contoh bentuk takzir di sini. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berikutnya, walladzina ajazu az-ziyadah fit ta'zir ala 10 aswat. Adapun orang-orang yang membolehkan menambah takzir itu lebih dari 10 kali cambuk. Mereka menyatakan, berdalil maksudnya dengan hadis Rasul SAW, la yujladu ahad fawqa 10 aswat illa fi haddin min hududillah. Hadisnya muttafaq alaih, disepakati Imam Al-Bukhari dan Muslim. Tidaklah seseorang itu dicambuk lebih dari 10 kali, melainkan ketika terkena jerat dari had, dari hududullah. Ya seperti tadi, urusan zina, urusan minum khamr, dan seterusnya. Iya. Kemudian maksudnya batasan di sini yaitu berkenaan dengan kemaksiatan yang dilakukan, bukan berdasarkan sanksi yang diberlakukan dalam agama. Maksudnya adalah al-muharramat, yakni perkara-perkara yang haram dilakukan. Wa hudud, demikian juga hududullah, batasan-batasan Allah Ta'ala, yakni yang diharamkan. Maka ditakzir berdasarkan kemaslahatan dan berdasarkan kadar dari kriminalitasnya. Kemudian tidak boleh dalam takzir itu dengan memotong anggota badan atau dengan apa? Dengan melukai, ya, dengan melukai, atau dengan misalnya di sini contohkan mencukur jenggotnya, karena yang demikian itu disebut muslah. Muslah dalam bahasa Arab itu, yakni maksudnya mencincang. Nah ini juga bisa mencemarkan nama baik. Sebagaimana juga tidak boleh ditakzir dengan yang haram. Misalnya diberi khamr, dijejali khamr. Maksudnya mau membuat jerah, tapi kok dijejali khamr? Ini tidak boleh. Kasih minum khamr. Kemudian Syekh berkata, "Waman urifa bi adiyatin nas wa adza ma lahum bi ainih hubisa hatta yamut aw yatub."
Kalau ada orang istilahnya jadi biang kerok di tengah masyarakat, sering ganggu, bikin orang tidak tenang, ya, hartanya selalu kehilangan di masyarakat, maka orang seperti ini dipenjara seumur hidup, ya, dipenjara seumur hidup sampai mati atau dia taubat. Atau dia tobat. Ini bentuk ta'zir. Jika ada tipikal orang pengganggu. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, yuhbasu wujuban, dipenjara, model penjara ini wajib bagi orang tadi. Ini disebutkan lebih dari satu dari kalangan fuqaha. Dan ini seyogianya tidak diperselisihkan. Karena ini bentuk nasihat kepada umat Islam dan mencegah yakni keburukan dari mereka. Kemudian al-amal bis-sultanah bis-siyasah wal-hazm. Yani menegakkan hukum, ya, dengan bahasa sekarangnya politik, itu butuh pada tekad, hazm, ya. Maka di sini tidak mungkin ada kekosongan pemimpinan, ya. Harus ada yang memimpin, harus dengan apa? Tangan besi istilahnya, untuk menegakkan hukum itu. Kalau tidak jalan. Malam yukhalif syara', selama tidak menyelisih syara' Islam. Ya, selama tidak menyelisih syara' Islam, maka itu boleh. Fa idza zaharat amaratul adl wa tabayyana wajhuhu bi ayyi tariq. Kalau sudah nampak tanda-tanda keadilan, kemudian menjadi nampak juga jalannya, fatamma syara' Allah fala yuqalu inna siyasata al-adila mukhalifah lima nataqa bihi syara'. Kalau misalnya syariat Allah Ta'ala tidak ditentang tadi, dan penegakan hukum ini tidak dikatakan bentuk siasah atau politik yang adil, itu menyelisihi daripada agama Islam. Wal muwafaqatu lima ja'a bih. Bahkan ini sama dengan yang dibawa datang dari ajaran Islam, bahkan bagian dari bagiannya. Wa nahnu nusammiya siyasah taba'an limustalahikum. Kami menamakan tadi dengan siasa atau politik karena berkenaan dengan apa yang kalian istilahkan dengan itu. Kan sekarang tidak dikatakan siasa, tapi politik, ya. Bahkan orang yang terlalu bergelut dengan politik ini, sampai ada dahulu di Mesir itu namanya siapa? Syekh Muhammad Abduh, ya. Beliau ketika diwawancarai, beliau mengatakan apa? Minas siyasah tarkus siyasah. Minas siyasah tarkus siyasah. Di antara bentuk politik itu adalah meninggalkan perpolitikan itu sendiri, ya. Itu kata beliau rahimahullah, dan ini masyhur di kalangan para ulama mutaakhirin di zaman sekarang. La'anallahu sasa yasusu wa man yasusuha. Beliau, semoga Allah melaknat pelakunya, ya, dan orang yang bergelut dengannya. Karena ya itu tidak ada baiknya. Yani maksudnya apa?
urusan sogok menyogok, urusan tidak ada yang bersih, ya. Dan bagaimana sesuatu yang melanggar perbuatan haram bisa menegakkan di antara syiar Islam? Tidak bisa. Baik, wa innama hiya syar'un haqq. Faqad habasa sallallahu fi tuhmah. Jadi syarat yang hak. Dahulu Nabi SAW memenjara orang yang dalam tuduhan. Ya. Belum disidang nih istilahnya. Ini di penjara duluan. Karena penjara itu memang pelajaran tersendiri bagi orang-orang yang tidak jerah. Ya. Wa aqaba fit tuhmah lima zaharat atharur riba. Kemudian Nabi SAW dahulu juga menurunkan sanksi terhadap orang yang dalam tuduhan tadi tatkala nampak padanya yakni hal-hal yang meragukan, kayaknya bekas-bekasnya dari perbuatannya terlihat, tercium, maka Nabi SAW memberikan sanksi. Faman atlaqa kullan minhum wa khalla sabilah. Dari mereka tadi yang oleh Nabi SAW dipenjara, kemudian ada yang diberi sanksi, setelah itu ada yang dilepas. Ada yang dilepas, yakni dibebaskan. Atau yang oleh Nabi SAW disumpah orang tersebut ketika diketahui masyhur di masyarakat perbuatannya merusak, ya, disumpah sebelum dibebaskan. Jadi ini bagaimana dahulu generasi awal umat Islam menurunkan sanksi, memberikan sanksi kepada orang-orang yang tertuduh, dan mereka tidak menerima klaim, ya, yang boleh jadi klaim tersebut mendustakan yakni adat ataupun urf yang dikenal, adat atau kebiasaan yang dikenal di masyarakat. Jadi ini di antara ungkapan dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Kemudian dinyatakan oleh Syekh Taqiyuddin rahimahullah mengenai Ahlus Sya'wadah. Ahlus Sya'wadah ini para tukang ramal. Tukang ramal ini kena ta'zir rupanya ini, kalau dalam hukum Islam. Yu'azzar alladhi yumsikul hayyah wa yadkhulun nar wa nahwah. Pada taraf dukun juga, ya, orang yang berprofesi dukun itu diberi sanksi ketika kedapatan misalnya dia memegang ular, atau dia itu masuk ke dalam api, atau yang lainnya dari praktek-praktek sihir, ya. Ini harus diberi takzir. Ya. Saya mendapati di YouTube itu ada di Kuwait, kejadian di Kuwait. Namanya mereka punya polisi amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi dikenal di masyarakat ada satu orang perempuan, dan ini memang yang lebih banyak penyihir itu perempuan. Makanya disebut an-nafatsat, jamak muannas itu.
Jadi perempuan ini ditanya oleh polisi tadi dengan berpakaian apa istilahnya, pakaian biasa itu, ya, tidak menampakkan kalau mereka petugas berwajib. Berpura-pura jadi pasien ini, satu tim sampai dikorek keterangan. Ternyata wanita ini asal Afrika, karena Afrika memang dikenal sihirnya. Asal Afrika, 35 tahun praktek jadi tukang sihir di Kuwait. 35 tahun. Ya. Sampai akhirnya mereka minta ke rumahnya. Tidak curiga ini perempuan. Begitu turun di rumahnya ditampakkan kamar prakteknya. Kamu ingin tahu misalnya nerawang apa yang akan terjadi. Kan gitu biasanya. Oh subhanallah. Sampai akhirnya wanita ini tidak bisa ngelak. Langsung diringkus dan teriak-teriak. Ternyata di kamar prakteknya itu ma'asyiral muslimin ada apa? Kloset. Begitu dibuka klosetnya itu ada Al-Quran kecil dicemplungkan di sana. Itu syaratnya setan membantu dia. Itu loh. Syaratnya setan bantu dia. Itu dengan apa? Akhirnya Al-Quran itu kemudian disucikan. Kemudian setiap lembarnya dikasih minyak wangi oleh mereka yang bertugas tadi. Ya. Ini contohnya bahwa mereka dapat takzir ya, ya akhirnya ya dipenjara. Ya, dipenjara. Baik. Wa yu'azzar man yantaqis musliman bi annahu muslimani. Wa man qala li dhimmi ya hajj. Ini diberikan takzir juga. Misalnya ada seseorang yang melecehkan dengan kalimat dia melecehkan. Ya. Muslim dikatakan muslimani. Ini tergolong pelecehan. Ya. Kemudian untuk orang dhimmi. Dhimmi itu kan orang yang terikat perjanjian di wilayah Islam. Tapi dipanggilnya ya hajj. Wahai haji. Pak Haji gitu. Dipanggil Pak Haji. Padahal dia bukan muslim tapi dhimmi. Ini masuk pelecehan dan dikenakan takzir, sanksi. Atau misalnya memberikan nama atau gelar pada orang yang berziarah ke kubur atau ke mana istilahnya tempat-tempat yang dikeramatkan dengan diistilahkan haji. Ini juga harus diberi takzir. Karena ada itu di masyarakat. Saya mengetahui, jadi ayah saya itu iseng tanya, Allah yarhamu. Tanya ketika di mana? Di Sasak. Itu kan banyak orangnya yang pergi ke Ampel, wisata Ampel, wisata religi ya. Tanya, apa motivasinya sih kok ke sini jauh-jauh dari Sulawesi, dari mana? Katanya mereka apa? Ini sama dengan haji. La haula. Jadi dibilang dengan keyakinan motivasi itu dari provokatornya ini, pemimpin rombongannya dibilang sama dengan haji. La haula wala quwwata. Nah, mestinya orang-orang seperti ini diberi ta'zir. Ya. Harus diberikan sanksi. Karena itu tadi tidak benar. Ya. Dan seterusnya. Kemudian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terakhir di sini, apabila nampak kebohongan orang yang mengklaim, ya, kebohongan orang yang menuduh terhadap orang yang dituduh, maka ini juga diberi ta'zir. Uzir. Orang ini diberi pelajaran biar tidak gampang sembarangan menuduh. Termasuk juga
wajib baginya diberi gharam. Gharam itu artinya uang sanksi. Kan ada biasanya dalam denda sekian juta atau kurungan sekian, kan gitu ya. Nah ini bagi orang yang apa? Nuduh terus tidak terbukti. Bahkan yang terbukti sebaliknya, orang itu tidak sebagaimana yang dituduhkan. Harus diberi gharam. Ini bayar uang karena zalim. Baik. Nah ini diantara yang harus menjadikan kita ini berhati-hati, ya, jangan sampai menzalimi orang. Dan ini dalam Islam bagaimana ada yang namanya hukum ta'zir ini. Demikian yang bisa kita bahas di pagi ini. Selebihnya wallahu ta'ala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sebelum saya akhiri mungkin ada dialog. Ini sebenarnya kurang sehat. Cuma memaksakan diri saya. Ala kulli hal. Iya. Diberi hukum. Di mana itu? Di sini, di Indonesia. Baik, ala kulli hal, ini kalau dikembalikan pada hukum Allah, jelas menuduh itu mendatangkan saksi, ya ada sanksi hukum gitulah. Tapi masalahnya di kitab pakai enggak ini? Kalau di kita mungkin diistilahkan dengan apa? Pencemaran nama baik gitu ya. Iya, bisa jadi. Iya. Nah ini kaitannya dengan kehormatan tadi. Kehormatan ketika mengatakan sesuatu yang tidak ada padanya. Iya. Jadi ala kulli hal, ketika kita menyibukkan diri dengan begitu, ya banyak yang harus dapat takzir. Ya. Baik, ala kulli hal, demikian. Memang hukum Allah kadang tidak dinamakan, ya. Ini hukum Islam. Tapi ya sama sebenarnya. Pencemaran nama baik ada pasalnya. Itu kan sebenarnya dari syariat Islam. Itulah. Wallahu a'lam. Ya, kita akhiri subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.